Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri dimanapun Anda berada ya, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini kita akan sedikit mereaksi tentang pembongkaran makam. Ini agak seru sekali karena setiap makam-makam sekarang itu banyak yang dikeramatkan, walaupun sebenarnya itu sama sekali tidak keramat. Ya, kalaupun keramat ya nggak amat-amat lah. Tetapi ya kali ini di Blora, yang konon katanya ini masih keturunan wali, tapi dibongkar. Ya. Akhirnya bagaimana ininya? Langsung saja kita tonton bareng-bareng. Karena biar apa? Biar tidak gagal paham tentang video ini ya. Dan sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya. Karena apa? Biar setiap channel ini upload video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Ini dia videonya, silakan. Hamba Allah, saya bersaksi pada umatmu ya Allah, siapa yang bikin ini dan siapa yang bikin olah dalam kejahatan ya Allah, berilah petunjuk yang baik dan berilah yang supaya tobat ya Allah. Amin, amin. Kuatan bumi, kuatan alam, kekuatan semesta, setuju kan? Allahu Akbar. Kosong, tidak ada apa-apa lah. Bongkar. Lihat gini, selaku koordinator lapangan itu saya harus Anda tanya dulu. Ya. Nah, tadi sudah mediasi kesepakatan antara PWI dan juga warga yang masih menganggap ini sebagai makam. Mereka itu mau mengadakan penyelidikan sampai ke Keraton Amangkurat. Solo. Karena ini Pak. Tidak masalah. Ini bahasa hukum. Ini bahasa hukum. Kesepakatan. Nanti setelah mereka ke sana ke Keraton Solo. Cukup. Sudah dibahas tadi. Pak, sudah dibahas. Pokoknya yang jelas hari ini tidak ada pembongkaran. Hanya mau tahu ke lokasi kondisi saja. Jadi kita cek. Informasi bahwa di sini ternyata belum dibalamikan, sementara kita mediasi, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Katanya ada keturunan dari Kerajaan Mataram, nanti kita tindak lanjuti ke Solo. Kejelasannya bagaimana nanti kita kan tak tahu ada silsilahnya dari Kerajaan Mataram atau tidak. Dan nanti kalau tidak ada, terserah masyarakat sini mau meyakini ya monggo. Yang jelas kita dari PWI yang penting tidak dibalawikan, karena tidak ada yang namanya keturunan Balawi meninggal di gunung, tidak ada. Keturunan Balawi meninggal pasti di pesisir pantai. Tidak ada orang Timur Tengah tinggal di sini. Apa di pegunungan tidak ada, kecuali para Wali Songo. Jadi karena hanya salah paham, ya, situasi aman terkendali. Nggak usah diperpanjang lebarkan. Ya, ini memang bukan makam keturunan wali gitu. Ada bukan dari keraton. Gitu. Ya sekian saja, tidak usah panjang lebar. Kabarnya ditutup itu bagaimana Pak? Ya ini nanti sementara tok. Ya cuma itu aja ya, tidak usah dipanjang lebarkan ya. Pak, kabarnya kalau mau di keraton itu seperti apa Pak? Saya kurang karena monitor nanti tidak lanjut lagi. Ada yang ya, ada yang memastikan ya dan belum ada ya. Ini kan warga lingkungan makam. Kemarin tiba-tiba lihat berita viral di TikTok bahwa hari Minggu ini akan ada pembongkaran makam yang di surat itu atas permohonan warga. Nah itu warga yang mana kan saya nggak tahu. Padahal warga-warga di sini kan kompak sepakat untuk tidak membongkar makam. Nah ini yang kami belum tahu itu warga siapa yang laporan ke PWI. Ini makam siapa sih Pak ini? Nah ini sesuai petunjuk dari kiai-kiai kami yang dulu menelusuri, ini adalah makamnya Mbah Abdullah Syarboni.
Jadi prosesnya panjang, Mas. Itu siapa itu? Baitul Serkoni itu kalau menurut kiai yang menemukan itu adalah priai Sanggen Mataram yang 300 tahun yang lalu beliau itu uzlah atau nyepi mungkin. Nah, itu di sini. Ditemukannya itu tahun berapa, Pak? Tahun 2001 lihat. Itu kan inisiatif warga swadaya, tidak memaksa infak untuk warga siapa, kan inisiatif lingkungan ini yang mau. Nah kalau tiba-tiba mau dibongkar ini kan aneh. Perlu digarisbawahi ya sobat santri di manapun Anda berada, semua ya, bukan semua lah, bukan semua, tetapi banyak ya, banyak sekarang itu makam-makam yang mungkin dikeramatkan oleh entah itu oleh oknum-oknum, entah untuk oleh masyarakat sekitar yang menganggap mungkin makam itu mempunyai histori atau sejarah tertentu ya, karena mungkin orang sekitar itu paham betul bahwa di orang yang dimakamkan di suatu tempat ataupun di tempat tersebut adalah orang-orang terpandang. Tetapi ada tetapinya. Kadangkala banyak orang-orang ya, oknum-oknum dalam hal ini yang sedikit membumbui makam-makam tersebut ya dengan embel-embel keramat. Jadi mungkin ya, kalaupun mungkin di desa Anda ataupun di kota Anda ada ada makam ya punden, mungkin orang pertama yang dimakamkan di makam tersebut ya dan dikeramatkan, itu sebetulnya sah-sah saja, tetapi nggak harus. Kadang banyak orang yang memanfaatkan sebuah makam hanya untuk meraup materi keuntungan. Kadang malah dikasih yang namanya kotak infak. Itu kotak nanti uangnya itu buat apa, atau peremajaan makam atau lain sebagainya kita nggak tahu. Nah, jadi banyak orang-orang ya, yang mengambil keuntungan dari makam tersebut itu sangat kecil sekali. Seperti satu contoh ya, banyak sekarang yang orang-orang oknum ya mengambil keuntungan dari mungkin dari pembangunan sesuatu, menarik ya, dalam hal ini menarik dana, tetapi dana tersebut diambil untuk kepentingan dia sendiri. Ini sangat-sangat kacau sekali. Dan tadi sempat terjadi sedikit adu mulut ya antara warga sekitar, TNI dan Polri dengan PWILS yang ingin membongkar makam tersebut, tetapi dilarang dan digagalkan. Karena PWI ini menganggap bahwa makam tersebut sudah dibaulawikan, tapi orang-orang sekitar, warga sekitar menganggap makam tersebut adalah makam keturunan Kerajaan Mataram. Bagaimana kelanjutan videonya kita tunggu saja ya. Kelanjutan dari video ini kita tunggu saja, dan sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga video ini sedikit memberi kita pelajaran pengertian tentang hal-hal yang berbau makam. Banyak orang menganggap makam bisa memberikan sesuatu kepada kita. Itu pemikiran-pemikiran yang mungkin ya sangat keliru. Karena kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang perlu diziarahi pertama kali yang dimuliakan adalah orang tua. Jadi banyak orang yang mengatakan wisata religi itu mengunjungi para makam-makam aulia, para makam orang-orang terdahulu, itu sah-sah saja selama tidak menggantungkan doa pada makam tersebut.
Sampai di situ dulu, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Saya akhiri, terima kasih buat yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali, mojo selawat.